Reporter kami berhasil merekam Fu Zhanxi, Presiden Direktur Grup Fu sedang berpacaran diam-diam di bar dengan putri keluarga Lan. Belakangan ini sering kencan, diduga ada gebetan baru. Gebetan baru. Sudah 3 tahun jadi burung kenari yang dimanja Fu Zhanxi. Aku masih punya cara untuk menyingkirkan wanita lain. Pak Fu, saya ingin bersulang untuk Anda. Kalian Fu Zhanxi, aku sangat mencintaimu. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Kamu mau apa di sini? Aku cuma lihat kamu belum pulang padahal sudah larut malam. Mau lihat kamu ngapain aja. Kamu pasti selingkuhan, Pak Fu. Ya, memang lumayan cantik. Tapi orang kelas bawah sepertimu hanya pantas jadi mainan Pak Fu. Ini ada 5 juta. Kalau tahu diri, jangan ganggu Pak Fu lagi. Memang latar belakangku rendah, tapi selama 3 tahun ini, aku merawat Pak Fu dengan teliti setiap hari bangun tengah malam, untuk masak bubur untuknya, menyetrika jasnya dengan tanganku sendiri, bahkan kaos kaki dan celana dalam yang dia pakai semua aku cuci sendiri. Cuma 5 juta. Mana mungkin aku mau meninggalkan Pak Fu? Kalau 10 juta gimana? Dengan 10 juta, siapa yang masih mau melayani si bos susah ini? Kalau gitu, semoga kalian bahagia. Lan Duo R sudah lama mengganggu Pak Fu. Bahkan dia sudah berkoar-koar. Malam ini dia pasti akan berhasil meniduri Pak Fu. Entah selingkuhan kecil Pak Fu itu akan tergoda dengan 10 juta atau tidak. Tunggu dulu, dia yang mengganggu Fu Zhanxi bukan gebetan baru. Uang ini kalau benar-benar diambil Fu Zhanxi mungkin akan membuatku bisa mengambilnya tapi tidak bisa menikmatinya. Nona Lan, bahkan kalau kamu kasih aku 1 miliar, aku tetap tidak akan meninggalkan Bos Fu. Tolong jangan pakai uang untuk menghina cintaku pada Bos Fu. Kamu. Dia tidak bisa lepas dariku pergi sana. Aku duluan ya, jangan minum terlalu banyak. Aku sudah siapkan air hangat di rumah menunggumu pulang. Aku cerita ya, dulu itu. Wu Bai. Ambilkan kalung yang sudah kusiapkan. $10 juta, 10 juta. 10 juta. Nona Jiang. Ada apa denganmu? Gak apa-apa. Sebenarnya kenapa sih? Etika profesional sebagai kenari. Sebelum sugar daddy-nya pulang, siapkan air panas untuknya. Kamu sudah pulang, air mandi sudah siap untukmu. Suhu favoritmu, 42 derajat. Hari ini tidak merasa teraniaya lagi. Untukmu. Aku rela menanggung kesusahan ini. Sangat mencintaiku seperti itu? Gila, air mandi harus tepat 42 derajat. Siapa yang mencintaimu akan sial. Tentu saja aku sangat mencintaimu. Tapi, aku tahu statusku tidak sepadan dengan Anda. Asalkan bisa tetap di samping Anda, aku sudah sangat puas. Tapi jika kamu punya orang yang dicintai, atau putri bangsawan yang sepadan dengan Anda, aku akan mundur, tidak akan merepotkan. Kamu tahu diri. Diberikan untukku. Kamu sangat mencintaiku. Bahkan rela melepas 10 juta untukku, aku tentu tidak akan memperlakukanmu buruk. Terima kasih, Bos Fu. Sangat cantik. Hadiah yang kamu berikan padaku, aku akan menyimpannya dengan baik. Kalung bernilai 8 juta. Hari ini aktingnya sangat berharga.
Bantu aku lepaskan. Besok aku akan makan bersama Jia-Jia. Minta izin padamu. Kamu mau mandi? Mandi bersama? Sui-sui kalung Heart of the Blue ini sudah dibanderol sampai 3 miliar rupiah. Kamu malah suruh aku jual di Sianyu. Kamu gila ya? Aku nggak gila. Ibuku jadi koma. Biaya pengobatan selanjutnya seperti lubang tanpa dasar yang besar, mending dijual aja. Buat biaya pengobatan ibuku. Baiklah kamu sendiri jangan sampai ketahuan Fu Zhanxi. Kalau enggak, Aku tahu. Kalau dia tahu aku jual barang yang dia kasih. Lutut. Aku pasti mati dengan sangat menyedihkan. cuma kalian berdua si miskin pantas masuk restoran semewah ini. Sialan banget, baru masuk udah nyium bau kemiskinan dari badan kalian. Anjing aja boleh masuk, masa kami nggak boleh? Kamu bilang siapa anjing? Zen, udahan. Sui Zen nggak bisa ngomong. Aku minta maaf ya atas namanya, jangan dipikirin. Sebenarnya aku senang banget ketemu kalian hari ini. Sehabis lulus kuliah kita lama nggak ketemu. Oh iya, aku sama Anian bulan depan mau nikah. Aku mau ngundang kamu ke pernikahan kami jadi bridesmaid aku. Luo Xin, kamu nggak malu apa? Kamu selingkuhin pacarnya Sui. Sampai ketahuan lagi di kasur, nikahan kamu malah ngundang dia jadi bridesmaid. Soalnya Sui sahabat terbaikku, aku pengen Sui bisa menyaksikan langsung kebahagiaan aku sama Anian. Jadi bridesmaid nggak seru kalau mau. Ya jadi pengantin. Jadi bridesmaid nggak seru sama sekali. Mau jadi, ya jadi pengantin. Kamu masih suka bercanda ya? Sui, dulu Anian putus denganmu demi aku. Kami selalu merasa bersalah padamu. Jika kamu benar-benar sudah melupakan Anian, datanglah ke pernikahan kami. Anian tahu juga akan lega. Sekarang kamu nggak perlu merasa bersalah lagi. Jiang Sui, berani-beraninya kamu memukulku. Tahu nggak siapa aku? Siapa? Tunangan Zhou Anian. Memang beda dengan dulu. Tapi jangan lupa, kita kan teman sekampus. Aku tahu banyak rahasia. Kalau kamu mau menikah dengan keluarga kaya, coba lagi kamu bersikap sombong di depanku. Dan lagi, terakhir, semoga kalian, perempuan dan anjing, langgeng selamanya. Jiang Sui, aku lawan kamu. Xin, mereka berkelahi. Pelan-pelan, ayo pergi. Fuzong, Lepaskan. Berani-beraninya kamu memukulku, aku bunuh kamu. ini kan Nona Jiang. Bukannya karakternya itu manis dan lembut seperti kelinci kecil, berkelahi juga seganas ini? Lepaskan aku. Luo Xin, dulu aku tidak memukulmu itu karena aku baik hati. Hari ini, aku akan membuatmu Memang hebat. hebat. Habislah. Imaj manisku hancur. Kamu harus tahu, orang yang menipuku akan berakhir seperti apa. Pak Fu, aku salah. Salah. Pak Fu, tolong aku. Cantik, kamu mau lari kemana? Pak Fu, iya, dia yang memukulku. Usir dia keluar. Yang aku lihat adalah, kamu yang duluan memukulnya. Iya. Dia yang membicarakanmu. Dia membicarakanku, aku tidak apa-apa, tapi dia membicarakanmu. Aku tidak bisa menahan sedikit pun. Dia bilang apa? Dia bilang orang rendahan seperti kita, masuk restoran seperti ini, pasti nyari sugar daddy. Bilang aku nyari yang umur 60 lebih. Orang bodoh dan korban. Dia bilang begitu tentangmu.
Aku pasti tidak bisa tahan. Kamu memfitnah, cantik. Aku akan menyobek mulutmu. Orang rendahan, korban besar. Luosin tidak pernah bilang begitu. Aku tidak bilang. Lihat pakaianmu, juga orang terpandang. Jangan tertipu oleh wajah cantik, wajah polosnya. Dia adalah anteknya. Dia pasti membelanya. Pak Fu, aku bersaksi. Wanita ini tadi memakaimu seperti itu. Sui Sui tidak tahan melihatnya. Jadi dia bertindak. Dia memang pantas dipukul. Kamu berani memukulku? Kamu tahu tidak siapa tunanganku? Kamu berani memukulku? Kamu tahu tidak siapa tunanganku? Aku tidak perlu tahu. Wu Bai. Buang mereka berdua keluar. Ya, Aku adalah Zhou Xiao dari Yuncheng, tunangan Zhou Anian. Oh, keluarga Zhu. sebuah keluarga yang tidak pantas tampil. Hanya keluarga kecil saja, masih berani berteriak di sini. Pergi. Pergi. Jiang Sui, lepaskan aku. Kukira kamu tidak tahu sakit. Sakit. Sangat sakit. Ikut aku pulang. Aku akan mengoleskan obat untukmu. Baguslah kamu tahu sakit. Lain kali jika ada masalah, ingatlah telepon aku. Mengerti, bos. Meskipun kamu sangat mencintaiku, kamu harus melindungi dirimu sendiri dulu. Aku tahu. Tapi, dengan syarat, lebih baik kamu jangan menipuku. Kalau begitu, bagaimana jika? Maksudku, bagaimana jika? Bagaimana jika aku menipumu? Orang terakhir yang menipuku, kakinya patah karena aku. Sedangkan kamu, Direktur Fu, aku setia kepada Anda. Aku tidak berani menipu siapapun, apalagi Anda. Sakit? Pak Fu, tolong tiup. Aku akan siapkan air mandi untukmu. Berita eksklusif. Murid terakhir dari Maestro Desain, Bapak Zhang. Gumeng telah kembali ke tanah air. Datang. Nona Gu, bolehkah kami mewawancarai Anda, Nona Gu? Nona Gu, tolong katakan sesuatu. Ya, betul, tolong jawablah, Nona Gu. Iya, Nona Gu. Mengapa Anda kembali ke sini? Benar. Lihat ke sini. Nona Gu. Kali ini aku kembali untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku, terutama pria. Ashi, aku sudah kembali. Tuan Zanshi, sarapan sehat Anda sudah siap. Minum kopi saat perut kosong tidak baik untuk kesehatan. Aku tidak mengizinkanmu tidak menjaga dirimu sendiri seperti ini. Minumlah susu. Belakangan ini kemampuan memasakmu meningkat. Siang hari datanglah ke perusahaanku, bawakan aku makan siang. Dapat melayani Anda adalah suatu kehormatan bagiku. Pintar. Berani sekali kamu. Benar-benar pria banget. Sarapan saja belum cukup. Masih harus menyiapkan makan siang penuh kasih. Sungguh susah cari uang. Meskipun sudah menyiapkan makan siang penuh kasih selama 4 jam, tapi bisa melihat pria yang kucintai menikmatinya membuatku sangat senang. Akulah wanita paling bahagia di dunia ini. Nanti aku akan bilang begitu padanya.
Xiaoye. Makan siang penuh cinta Anda sudah siap. Makan siang penuh cinta. Siapa dia? Si? Kekasih saya. Kamu masih punya kekasih? Ada masalah? Tidak ada masalah. Saya tidak di dalam negeri. Bagaimanapun caranya, itu kebebasanmu. Halo, nama saya Gumeng, adalah murid dari Sheji Guishou Zanglao. Juga Si. Seseorang yang sangat penting. Gumeng. Mungkinkah dia adalah cahaya bulan putih Fuzanshi? Makanan ini enak. Wubai, kamu makan saja. Baiklah. Saya dan Si masih harus pergi makan siang di luar. Oh, Si. Saya memberikan makan siang penuh cinta yang dia buat untukmu. Memberikannya padanya untuk dimakan. Kamu tidak keberatan, kan? Tidak keberatan. Nona Jiang, kamu tidak keberatan, kan? Karena Tuan Fu tidak keberatan, maka saya juga tidak keberatan. Karena kalian pergi makan, saya tidak akan mengganggu kalian berdua. Ayo pergi bersama. Saya tidak pergi. Suruh kamu pergi, ikut saja. Cuma tahu makan saja. Mau makan di mana? Bawa saya dong. Nona Gu, Anda hanya memesan 2 kursi. Sayangnya tidak ada kursi tambahan. Karena tidak ada kursi. Nona Jiang, kamu makan sambil berdiri. Ayo, turun. Baik, Karena sudah tidak ada tempat duduk lagi, Nona Jiang, kamu makan sambil berdiri saja. Aku belum lapar. Berdiri juga tidak apa-apa. Ini pertama kalinya Fuzanshi mengabaikanku. Sepertinya Nona Gu ini memiliki posisi yang istimewa di hatinya. ini adalah hidangan andalan di sini, pasukan udang dan kepiting, silakan dinikmati. Wah, harum sekali. Tapi tanganku ini digunakan untuk menggambar desain. Masa harus dipakai untuk mengupas kepiting? Nona Jiang, kalau kamu tidak mau makan, bisa tolong bantu aku mengupasnya. Tangan kanan. Ashi, kekasih kecilmu memang dididik dengan sangat patuh olehmu. Kamu agak keterlaluan. Kenapa? Masih sayang sama kekasih kecilmu. Dulu kamu selalu memanjakanku. Kamu sendiri yang bilang itu dulu. Aku ke toilet dulu. Sudah berapa tahun kamu bersama Ashi? Direktur Fu. Nona Jiang itu sangat penurut. Jangan-jangan dia diganggu oleh Nona Gu? Nona Gu, lebih baik bicara langsung saja. Apa tujuan kedatanganmu? Tinggalkan Ashi. Kalau tidak, kali ini yang terluka adalah tanganmu. Lain kali belum tentu lagi. Bisa saja aku pergi, tapi Nona Gu harus bayar. Bayar? Maksudmu apa? Seperti yang kamu dengar, Nona Gu ingin aku menghilang sepenuhnya. Kalau begitu, uangmu harus cukup. Nona Gu ingin aku benar-benar menghilang. Kalau begitu, uangmu harus cukup. Wanita terakhir yang menyuruhku pergi adalah putri keluarga Lan Duoer. Dia memberiku 10 juta yuan. Nona Gu yang hebat ini seharusnya tidak akan lebih pelit daripada Nona Lan, kan? Jiang Sui, kamu sama sekali tidak mencintai Ashi. Siapa bilang? Kalau Nona Gu mau memberiku 100 juta yuan, aku bisa pertimbangkan untuk tidak mencintainya. Dasar kamu pantas dapat 100 juta. Aku tidak pantas. Tapi Direktur Fu yang berharga. Sebelum Anda naik ke posisi itu, apa Anda tidak ingin menyingkirkanku? Wajah Direktur Fu sangat menyeramkan. Seperti ingin membunuh. Nona Gu, uang dibayar, orang diserahkan. Ashi, kamu sudah dengar semuanya, kan? Dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya cinta uangmu. Kamu seharusnya tahu,
orang yang menipuku akan berakhir seperti apa? Barusan kamu dengar, kan? Dengar? Sangat jelas. Ku dengar. Jelas sekali. Aku tadi hanya bercanda dengan Nona Gu. Bercanda? Kalau begitu, aku juga akan bercanda denganmu. Aku harus mematahkan kakimu dulu, atau mencongkel matamu, atau memotong lidahmu, sebagai bayaran karena kau menipuku. Maaf. Tapi aku tidak sengaja menipumu. Tapi aku sangat butuh uang. Ibuku masih di rumah sakit. Biayanya ratusan ribu setiap bulan. Kau sudah menipuku selama 3 tahun. Kau seharusnya tahu, aku paling benci ditipu orang. Maaf. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Jiang Sui, harga diri seseorang terletak pada kesadarannya. Kalau tidak, hanya akan membuat orang jengkel. Aku memang tidak tahu diri. Bahkan masih ingin menahannya. Ashi, bukankah kau paling benci kalau ditipu orang? Kau begitu saja membiarkannya pergi? Jangan kira aku tidak tahu. Kau sengaja memancing Jiang Sui untuk mengatakan hal-hal itu. Aku hanya berharap kau bisa melihat sifat aslinya. Tidak perlu. Melihat kakakku, aku akan memaafkanmu sekali ini. Ingat baik-baik, Jiang Sui. Bukan orang yang boleh kau sentuh. Jika ada sesuatu yang terjadi padanya, aku akan menagihnya darimu. Kalau ada apa-apa dengannya, akan kutanggungkan padamu. Hati-hati. Aku bisa dapatkan kakakmu? Masa aku nggak bisa dapatkan kamu? Apa, Sui, kalungmu laku terjual 20 juta. Iya, dengan uang ini, meski tanpa bantuan Fuzanshi, biaya rawat ibuku nggak perlu khawatir lagi. Tapi, kamu sudah pindah dari rumah Fuzanshi selama setengah bulan. Beneran gak mau balik lagi? Dia juga kan nggak kirim pesan suruh aku balik. Lagi pula, cinta pertamanya sudah kembali. Kalau masih nempel, berarti aku nggak tahu diri. Sudah dewasa, harus belajar menjaga harga diri. Lagi pula kamu kan tahu, aku bersamanya cuma demi uang. Sekarang juga udah bagus. Ayo, rayakan kebebasanku, bersulang. Semuanya, bersulang, rayakan status jandaku. Fuzanshi baik banget sama kamu. Kamu beneran gak suka dia sama sekali. Jia, kamu tahu Fuzanshi paling suka apa dariku? Apa? Dia suka aku karena aku tahu diri. Tapi aku rasa Fuzanshi begitu membelamu. Nggak kayak nggak suka. Aku mau ke toilet dulu. Nggak peduli kamu deh. Cantik, minum bareng. Yuk. Kamu ya? Sui, lama tidak bertemu. Kamu sudah mabuk, aku antar kamu pulang. Bukannya kamu akan menikah dengan Luosin? Jangan sentuh aku. Sui, aku tahu kamu masih peduli padaku. Kamu cemburu, kan? Sebenarnya, aku masih suka sama kamu. Kalau begitu, jangan suka sama aku, jijik banget. Aku benar-benar suka sama kamu. Waktu itu aku juga ditipu Luosin. Zhou Anian. Jangan-jangan kamu mau aku jadi selingkuhanmu? Sui, kamu sabar lagi 2 tahun. Nanti pasti aku nikahi kamu. Sinting. Jiang Sui, hanya karena waktu itu aku tidak menyelamatkan ibumu? Berdiri. Ada kartu V? Anian, ibuku butuh operasi. Butuh 200 ribu secepatnya.
Aku mohon, tolong selamatkan dia. Pergi, Tuan Zhou sudah perintahkan, orang luar dilarang masuk. Zhou Anyan, bukan kamu. Anggap saja aku pinjam darimu. Aku tidak tahu lagi harus cari siapa. Anggap saja aku mohon, tolong selamatkan ibuku. Kalau tidak pergi, aku tidak akan sungkan. 200.000. Aku beri. 3 tahun yang lalu, kamu tidak membantuku. Aku memang membencimu. Tapi, kemudian aku juga sudah memikirkannya. Saat itu kita cuma pacaran, mau bantu atau tidak, itu hakmu. Memilih untuk tetap bersama kamu atau tidak, itu adalah hakku. Pilihanku bukan mengerti. aku benar-benar tidak tahu ibumu mau dioperasi. Kalau tidak, aku tidak akan melakukan itu. Kasih aku kesempatan sekali lagi, aku pasti akan menebusnya dengan baik. Kamu dan tunanganmu, jangan muncul lagi di hadapanku. Itulah cara terbaikmu menebus kesalahan. Lepaskan. Kalau kamu tidak memaafkanku, aku tidak akan melepaskannya. Lepaskan. Tidak lepas ya tidak lepas. Baik, tidak mau lepas ya? Aku suruh kamu tidak lepas. Suruh kamu tidak lepas. Aduh, pelan-pelan. Aku suruh kamu tidak lepas. Aku suruh kamu tidak lepas. Pelan-pelan, pelan. Kalian cukup ramai ya. Pak Fu, kenapa kamu juga ada di sini hari ini? Kalian sedang apa? Ketemu kenalan lama. Mau mengajaknya mengobrol sebentar. Kamu kenal dia? Tidak kenal. Kenal. Tapi dia melecehkanku. Melecehkan? Sui-sui, kamu jangan asal bicara. Ini mana bisa dibilang pelecehan? Aku jelas-jelas hanya ingin mengobrol baik-baik denganmu. Itu namanya pelecehan. Masih belum pergi? Ayo. Kamu mau apa? Aku beritahu, aku ini orang yang punya status. Anda beberapa waktu lalu pergi. Dinas ke luar negeri selama setengah bulan. Kapan pindahnya? Dia tanya soal itu. Masa ia mau menghitung kesalahan saya nanti, setengah bulan yang lalu? Saya akan lihat Nona Gu sudah kembali. Saya kosongkan tempat untuknya. Zhou Anyan adalah mantan pacar saya. Tapi Anda tenang saja, saat saya bersama Anda, saya tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Ketemu dia hari ini cuma kebetulan. Kamu cukup tahu diri ya? Pasti dong. Kalau tidak tahu diri, bisa tinggal di samping Anda. Anda suruh saya tinggal 3 tahun. Katakan, selain soal mencintai saya ini, masih ada hal lain yang kamu bohongi saya? Tidak ada lagi. Saya kasih kamu kesempatan sekali lagi. Pikirkan baik-baik. Saya bersumpah, benar-benar tidak ada lagi. Dikasih untuk saya. Buka lihat. Dia pulang dinas selalu kasih saya hadiah. Kali ini pulang bawa lagi. Jangan-jangan dia sudah maafkan saya. Bagaimana bisa? Ini adalah Zanlan Zixin yang dijual oleh Jiajia. Yang diberikan padaku. Kamu sangat mencintaiku. Aku tentu tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Mungkinkah orang yang dibeli dengan 20 juta itu adalah dia? Kalung yang persis sama. Kebetulan sekali. 2 buah. Persis sama. Kalau ku bilang itu dicuri, kamu percaya? Kamu percaya? Aku tidak percaya.
Aku juga tidak percaya. Menurutmu, bagaimana aku harus menghukummu? Kamu ingin menghukumku bagaimana? Minum anggurnya. Yang kumaksud 1 botol. Aku minum anggur bisa jadi gila padamu, bisa muntah padamu. Orang terakhir yang menipuku. Sudah kupatahkan 1 kakinya. Kamu sudah menipuku 2 kali. Jadi kamu mau 2 kakimu dipatahkan atau menghabiskan botol anggur ini? Minum dan buang air. Jiang Sui, sebenarnya kamu mau apa? Katakan padaku. Kalau kamu berani membohongiku lagi, awas aku bunuh kamu. Aku tidak berani lagi, aku tidak akan berani lagi. Pagi, Fuzong. Pagi. Hari ini juga, kumpulkan barang-barangmu dan pindah kembali. Hari ini juga berkemas dan pindah kembali. Aku pindah kembali. Lalu bagaimana dengan Nona Gu? Gumeng bukan cinta pertamaku, dia cinta pertama kakakku. Hentikan imajinasimu. Bukan ya bukan. Ngapain mukul lorang? Tapi, apa maksud Fu Zanshi? Dia menjelaskan padaku. Kenapa dia perlu menjelaskan padaku? Aku tahu. Pak Fu, ada satu hal lagi. Kontrak 3 tahun kita tinggal sebulan lagi. Aku ingin cari kerja lebih awal untuk persiapan masa depan. Terserah kamu. Terserah aku. Berarti aku bisa lepas darinya. Memulai hidup gemilangku sendiri. Aku ingin cari kerja lebih awal untuk persiapan masa depan. Wanita tak tahu terima kasih cuma mau kabur. Bawakan data Jiang Sui dan Zhou Annian ke kantorku. Siap. Taruh di sini saja. Ini resume saya. Lihat punya saya. Halo. Ini resume saya, silahkan lihat. Terima kasih. Ya. Kamu lihat resume saya. Halo, tolong lihat resume saya. Jiang Sui sedang mencari kerja. Maaf ya, kami tidak butuh. Terima kasih, terima kasih. Kirim orang untuk mengikutinya. Halo, tolong lihat resume saya. Jiang Sui, Ashi menyuruhku tidak menyentuhmu. Tapi dia tidak bilang. Dia tidak membiarkanku memberi hambatan saat mencari kerja. Halo, saya lihat kalian sedang merekrut asisten desainer. Bisa lihat resume saya? Maaf ya, kami tidak perlu merekrut lagi. Kamu tidak punya pengalaman kerja. Saya rasa kamu tidak cocok untuk pekerjaan ini. Kami curiga kamu tidak bisa fokus dalam desain. Menyinggung desainer jenius Gumeng. Masih ingin berkecimpung di dunia desain. Itu mimpi belaka. Pergi. Berikutnya. Jiang Sui. Kamu sedang mencari kerja ya? Mau aku bantu?
Urusanmu apa? Jiang Sui, aku akan membuatmu menderita. Kamu Jiang Sui, ya? Ya. Saya manajer Wu Chao dari Departemen Personalia. Halo, Manajer Wu. Saya asisten baru di Departemen Desain. Ini draft desain saya. Silakan dilihat dulu. Tidak usah dilihat, kami semua puas denganmu. Aku akan antar kamu ke area kerja baru. Bukankah ini tempat kerjaku? Area pribadi. Jangan-jangan keberuntunganku datang. Ayo. Untuk apa kamu bawa aku ke sini? Mulai sekarang, tempat ini akan jadi area kerjamu. Sebelum pulang hari ini, bersihkan tempat ini. Setelah selesai, beritahu aku. Direktur akan datang memeriksa. Apa kalian salah orang? Saya melamar sebagai asisten desainer. Bukan cleaning service. Asisten desainer di sini, paling tidak harus punya pengalaman kerja 2 tahun lebih. Kamu punya? Tidak. Tapi kemampuan belajarku sangat kuat. Coba lihat wajahmu di cermin. Kamu pantas? Direktur Luo, saya sudah lakukan sesuai perintah Anda, menyuruhnya menyikat toilet. Sudah kuduga ini ulahmu. Kenapa? Jadi selingkuhan pria, lalu dibuang. Sekarang mulai cari kerja. Kalau kamu berlutut di hadapanku, sujud 3 kali dan bilang kamu salah, aku mungkin bisa pertimbangkan untuk mengizinkanmu jadi cleaning service di departemen desainku. Timeshimu 3.000 sebulan. Kamu bisa kerja sebagai cleaning service di departemen desain saya, gajinya 3 juta sebulan. Gila ya, pergi obatin otak lo. Jiang Sui, jangan-jangan kamu masih mengira dirimu adalah jenius desain yang dulu terkenal itu. Sudah dimanjain pria selama 3 tahun. Kamu sama sekali nggak punya pengalaman kerja. Sekarang ini, gua kasih kamu kerjaan, itu udah anugerah buat kamu. Anugerah jadi cleaning service? Simpen sendiri aja. Kamu pergi aja. Coba lihat, selain sini, perusahaan desain mana lagi yang mau nerima kamu? Lepasin gua. Lepas? Masalah di kafe kemarin, belum gua hitung sama kamu. Kamu kan jago berantem, ayo. Berhenti. Di tempat umum, kalian ngapain? Kak Anian. Aku baik hati nawarin dia kerjaan, dia nggak terima malah mukulin aku. Lihat, muka aku sampai bengkak kena pukul. Sui. Kamu baik-baik aja? Anian, Yang harusnya kamu perhatiin, itu tunangan kamu sendiri. Sui. cewek. Aku mau lihat, gimana caranya kamu godain Kak Anian di depan mata aku. Ayo, dengarkan aku, bos bagi-bagi hadiah hari ini, yang mau makan enak, ikut aku. Sui. Kamu sengaja cari aku? Maaf, bikin kamu salah paham. Aku ditipu tunanganmu sampai ke sini. Kamu masih benci aku, ya? Benci kamu? Kenapa aku harus benci kamu? Kalau kamu tidak benci aku, kenapa menghancurkan diri sendiri seperti ini? Menghancurkan diri sendiri? Kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Sejak kapan kamu jadi seperti ini? Dulu kamu kan bukan. Maksudmu, jadi selirnya Fu Zanshi, ya? Ya, dulu aku murid teladan di sekolah. Anak baik di mata guru dan orang tua, kenapa aku harus jadi selirnya Fu Zanshi? Aku terpaksa. Aku butuh uang, aku harus selamatkan ibuku. Tentu saja, kamu juga bisa anggap, aku cuma cinta uang. Hanya itu saja. Jadi cuma demi uang, ya? Demi uang. Berapapun uangnya, aku bisa kasih. Aku juga bisa kasih kamu pekerjaan, kamu juga bisa jadi selirku. Data Nona Jiang dan Zhou Anian semua ada di sini. Mereka dulu pacaran, jadian 3 tahun waktu kuliah, sayang sekali. Kalau saja sahabatnya tidak mencampuri,
Mereka mungkin sudah menikah. Jiang Sui ada di mana? Sepertinya sedang cari kerja. Aku mau lokasi pastinya. Perusahaan Zhou Annian. Jiang Sui, kamu hebat juga. Zhou Anian. Kamu gila ya? Kamu tidak malu mengucapkan kata-kata seperti ini? Mau aku jadi pacarmu? Kamu bisa jadi pacar Fu Zanshi? Kenapa tidak bisa jadi pacarku? Zhou Anian, jangan pura-pura gila di sini. Aku jadi pacar siapa? Aku tidak akan jadi pacarmu. Lepaskan aku. Kalau tidak lepaskan, aku akan telepon polisi. Telepon polisi? Kamu wanita yang menjual diri. Kamu masih berani telepon polisi? Sui, aku bukan maksud begitu. Bahkan, jika jadi wanita, aku juga punya hak memilih pelanggan. Aku benar-benar bukan maksud begitu. Sui, maaf. Kamu sengaja menyiksaku, benar kan? Dengan cara yang merosot ini, aku sudah minta maaf padamu. Kamu yang tidak mau memaafkanku, kenapa kamu tidak mau memaafkanku? Dulu kan kamu sangat mencintaiku, hanya karena saat kamu paling butuh bantuan, aku tidak membantumu. Hanya karena ini. Kamu begitu membenciku? Melalui ciuman ini, aku menemukan bahwa kamu masih mencintaiku. Jauh dariku. Aku jijik. Anian, kalian. Anian, kalian. Pak Zhou. Kamu sebaiknya pikirkan baik-baik bagaimana cara menjelaskan pada tunanganmu. Sudah 3 tahun berlalu, kenapa kamu masih tidak bisa melupakannya? Zhou Anian, akulah tunanganmu. Tunangan? Jangan lupa, bagaimana caramu bisa menduduki posisi tunanganku 3 tahun lalu, kalau bukan karena kamu memberiku obat, menggodaku untuk tidur denganmu, menipu Sui dan mengkhianatiku. Mana mungkin aku akan memblokir semua kontak Sui. Untuk membuatnya marah, aku bersamamu. Ini semua salahmu sendiri. Tidak. Anian, kamu tidak pernah mencintaiku, benar, kan? Tidak pernah. Ibuku bilang, aku baru bisa mewarisi Ancin setelah punya anak. Setelah kamu hamil dan melahirkan. Kita cerai saja. Wanita, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Kok tiba-tiba saljunya deras banget? Ayo naik. Untung kita datang tepat waktu, Pak Fu. Kalau tidak, Nona Jiang pasti akan kedinginan dan masuk angin. Wajahnya kok pucat sekali? Apakah dia seperti ini karena Zhou Annian? Atau karena kontrak itu, yang tinggal 1 bulan lagi? Bahkan dia sudah malas berpura-pura. Aku mau mandi. Jiang Sui. Aku bilang aku mau mandi. Kalau mau mandi, ya mandi saja. Aku kan tidak menghalangimu. Tidur tanpa mandi memang tidak higienis. Siapkan air mandi untukku. Aku lagi tidak enak badan, tidak ada mood. Ayo, tolong keringkan rambutku.
Kenapa? Wajahmu kenapa pucat? Cari kerja sampai teraniaya? Masalah Zhou Anian. Sepertinya lebih baik dia tidak tahu. Aku tidak teraniaya apa-apa. Jiang Sui. Baru saja dapat sandaran baru, langsung ingin melawanku? Senda. Sandaran apa? Sandaran apa? Aku cari kerja, kebetulan dapat di perusahaan Zhou Anian. Kamu sudah tahu semuanya? Itu tunangan Zhou Anian. Dia yang menipuku untuk pergi ke sana. Bilangnya aku lulus interview. 1 menit yang lalu aku sudah memperingatkanmu, jangan bohong lagi padaku. Maafkan aku. Pak Fu, aku tidak sengaja menipumu, aku cuma tidak ingin membuatmu marah, tidak ingin merepotkanmu. Baik, jangan ada lagi lain kali. Mengerti? Aku mengerti. Pintar. Di luar sana, apapun yang terjadi, apapun kesulitanmu, apakah dirugikan atau tidak, harus bilang padaku, aku pasti akan membelamu. Membela? Dukung. Masa aku bohong sama kamu? Ini pertama kalinya. Ada orang yang bilang seperti ini padaku. Terharu. Kalau aku jatuh cinta padamu, gimana? Jatuh cinta padaku. Apakah itu memalukan buat kamu? Bagaimana mungkin? Jatuh cinta padamu adalah keberuntungan besar. Kalau begitu, kamu pertimbangkan dulu. Setelah kontrak habis, tinggallah. Bersikap tulus padaku. Aku tidak akan biarkan kamu diperlakukan tidak adil. Aku akan berikan semua yang kamu mau. Benar-benar jatuh cinta padamu. Aku takut hancur lebur. Sudahlah, tidak memaksamu. Mau bohong lagi sama aku? Kalau begitu, kamu harus pikirkan. Kali ini bagaimana kompensasinya buat aku? Aku tidak punya uang, loh. Di otakmu cuma uang, ya? Kalau begitu, kamu mau apa? Malam ini, dengarkan aku. Kakak, bakpao dari Liu Xiangju enak banget. Pergi! Kalau kamu tidak makan, aku yang makan. Wanginya enak banget. Aku tidak mau makan. Ini susah-susah aku dapatkan. Kalau kamu berani buang, aku akan buat kamu kapok. Sudah makan bakpao aku, berarti kamu orangku. Nanti kalau ada yang nakal sama kamu, aku yang jagain. Kak, kenapa kamu sendirian di luar? Keluargamu di mana? Aku diusir ibuku, aku tidak punya keluarga lagi. Kalau begitu, kamu harus menjaga diri dengan baik nanti. Sue-sue. Aku harus pergi. Lain kali aku akan mencarimu lagi. Ibu, Ayo pulang. Aku akan menunggu kamu mencariku. Sui-sui. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tolong periksa untukku. Jiang Sui, kemarin di perusahaan Angsin, apa yang terjadi? Ini Pak Fu. Halo, Nona Jiang, ibumu sudah bangun. benarkah? Bagus sekali. Aku segera datang. Ibu.
Luosin, kenapa kamu di sini? Kalau tidak menipumu, bagaimana mungkin aku bisa senang? Kamu mau apa? Kok kamu masih sebodoh ini? Karena kamu berani-beraninya merebut orangku, aku akan membuatmu merasakan rasanya kehilangan orang yang paling dicintai. Beraninya kamu. Lihat saja berani atau tidaknya aku. Dokter, tolong. Jiang Sui, ibumu sungguh sial melahirkanmu. Kalau bukan karena kamu tidak tahu malu menggoda Anyan Gege, bagaimana mungkin dia tanpa alasan menderita seperti ini? Aku dan Zhou Anyan sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kamu bohong. Kalau kamu sudah putus hubungan dengannya, kenapa Anyan masih mencintaimu? Kamu menggunakan wajah polosmu ini untuk menggoda Anyan Gege. Aku tidak. Masih berani membantah. Sepertinya kalau tidak memberimu pelajaran, kamu tidak tahu minta ampun. Jangan. Jangan. Kamu bisa menyiksaku sesukamu. Kumohon lepaskan ibuku. Baiklah, kalau begitu berlututlah dulu di hadapanku, sujud 3 kali dengan kepala menyentuh lantai, dan katakan kamu, wanita jahat, tidak pantas menggoda Zhou Anyan. Kau dibilang wanita jahat, gak seharusnya menggoda Zhou Anyan. Sujud sampai kepala berdarah. Maaf, aku memang wanita jahat. Ini salahku. Aku salah. Aku nggak seharusnya menggoda Zhou Anyan. Aku wanita jahat. Aku mohon, lepaskan ibuku. Aku mohon, lepaskan ibuku. Wajah yang cantik sekali. Nggak heran, setelah 3 tahun, Anyan masih nggak bisa melupakanmu. Coba tebak, kalau aku rusak wajahmu, apa Anyan masih mau cinta sama kamu? Jangan. Jangan. Aku nggak sabar lihat. Kakak Anyan, lihat wajahmu yang rusak. Berani ganggu orangku? Mau mati ya? Jiang Sui, gigolo sialan ini. Setia banget sama kamu ya? Serang bersama. Potong semua jalan mundur si wanita ini. Barusan kamu pakai ini. Ngitipin Nona Jiang, ya? Kamu berani. Dengar-dengar. Nona Luo besok lusa mau nikah. Yung Master Zhou dari kota Yun. Nggak keberatan nikah sama orang cacat kan? Tidak. Kalian nggak boleh gini. Anyan kalau tahu, nggak bakal biarin kalian. Aku justru pengen lihat. Gimana caranya kalian nggak bakal biarin aku? Aku ingin lihat. Bagaimana kalian tidak melepaskanku? Ayo mulai. Ahshi. Dokter, panggil dokter, cepat. Dokter. Tenang saja. Ibu tidak akan apa-apa. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Ibu, kamu sudah sadar. Sui, kamu datang. Sudah lama? Tidak melihat. Anak perempuanku yang manis. Maaf, Ibu. Aku datang terlambat, maafkan aku. Anak bodoh. Iya, akulah. Akulah yang salah padamu. Bukan, Ibu, bukan kamu tidak. Dia ini. Halo, Ibu. Aku pacarnya Sui. Sui. Harap kamu rawat dia baik-baik. Tenang saja, Ibu. Sepanjang hidupku, aku pasti akan merawatnya dengan baik. Seumur hidupku,
Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Baik, baik, Aku nggak mau. bisa melihat ada orang melindunginya. Aku mati pun tidak akan menyesal. Nanti ibu sudah tidak ada. Kamu harus jaga dirimu sendiri. Pakai baju yang hangat. Sayang, jangan sampai kedinginan ibu sayang kamu. Bodohnya. Sebenarnya, aku bukan ibu kandung. Ibu kandungmu. Ibu. Kamu akan membela aku? Lakukan apa yang kamu mau dengan berani. Kalau jadi ribut, aku yang tanggung. Kalau ada bahaya telepon aku, mengerti? Kenapa kamu begitu baik padaku? Aku berjanji sama ibumu, akan merawatmu dengan baik. Dan, aku cinta kamu. Kamu lagi mikir apa? Bisa-bisanya mikir Fuzanshi bakal cinta aku. Apa aku gila? Terima kasih, Pak Fu. Aku duluan ya. Sekarang, mari kita sambut mempelai pria dan wanita. Tukar cincin. Mempelai pria. Asalkan hari ini berlalu, aku bisa mengubah nasib dan menikah ke keluarga kaya. Benar-benar mengubah status sosialku. Luosin. Menikah. Bahkan tidak mengundangku sebagai bridesmaid. Jiang Sui, apa yang kau lakukan? Bukankah kau mengundangku untuk menghadiri pernikahanmu? Aku datang. Terkejut? Sui. Aku tahu kau masih mencintaiku. Kau sengaja datang ke sini untuk mencuri pengantin, ya? Ya. Asalkan kau batalkan pernikahan ini dengannya sekarang, aku akan bersamamu. Jiang Sui, kau wanita jahat. Kenapa dia ada di sini? Baik, aku setuju. Sebenarnya, ibuku yang selalu memaksaku menikahinya dengan ancaman hak waris. Baru saja, saat menikah, aku sadar. Aku masih mencintaimu. Sekarang aku umumkan, pernikahanku dengan Luo Xin dibat. Kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Zhou Anyan, aku hamil anakmu. Zhou Anyan, aku hamil anakmu. Anak? Bagaimana mungkin? Aku benar-benar hamil anakmu? Sudah sebulan. Ini hasil tes kehamilanku. Lihat sendiri. Sui. Maaf, Zhou Anyan. Kamu benar-benar percaya? Anak itu anakmu? Lihat sendiri. Baik. Tolong selidiki data tentang Luo Xin, tentang kehidupan pribadinya, semakin detail semakin baik. baik, Nona Jiang. Aku tidak percaya orang yang kehidupan pribadinya sangat berantakan saat kuliah, tiba-tiba jadi baik-baik saja setelah pacaran. Menyewa model pria. One night stand. Luo Xin, kamu benar-benar keterlaluan. Seumur hidupmu, jangan harap bisa menikah masuk keluarga Zhou lagi. Seumur hidupmu, jangan harap bisa menikah lagi ke keluarga Zhou. Anyan, semua ini tipu daya perempuan itu, Jiang Sui,
Fotonya pun hasil editan. Dia sengaja. Basa-basi apa lagi? Selama kamu pacaran dengan Zhou Anian, kamu menjalin hubungan intim dengan seorang model pria klub malam. Anak itu juga anaknya. Dan sepengetahuanku tentangmu, kamu tidak akan menggugurkan anak ini. Karena kamu ingin menikah ke keluarga kaya, harus siap dengan dua rencana. Jika Zhou Anian membatalkan pertunangan, kamu bisa paksa dia dengan anak ini. Jadikan dia orang bodoh yang membayar. Tidak. Diam kau. Kamu diam. Anakku adalah anak Anian. Anian, percayalah padaku. Anak ini benar-benar anakmu. Benarkah? Kalau begitu, tes DNA saja pasti ketahuan. Jaga kandunganmu dan lakukan tes DNA. Jiang Sui, kamu menghancurkanku. Aku akan membunuhmu. Pak Fu, mengenai pihak media, semuanya sudah aku atur. Tinggal tunggu pernikahan Zhou Anian selesai, kita sebarkan beritanya. Hancurkan keluarga Zhou, hanya masalah waktu. Tapi, apakah semua yang Bapak lakukan untuk Nona Jiang benar-benar sepadan? Asal dia bahagia, semuanya sepadan. Oh ya, Luo Xin baru masuk penjara. Tolong atur orang untuk menyambutnya dengan baik. Baik. Pak Fu, masalah ini sudah begitu besar? Kalau ibu tua sampai tahu, Aku tahu. Kamu hanya perlu kirim orang untuk melindunginya dengan baik, mengerti? Baik. Cepat pergi. Baik. Baik, baik. Luo Xin. Dihancurkan di saat paling bahagia. Menderitalah. Aku kehilangan keluarga. Aku juga sangat menderita. Bukti kau membunuh ibuku sudah ditemukan. Di kehidupan selanjutnya, habislah di penjara. Minggir. Jiang Sui, wanita jahat, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sama sekali tidak akan membiarkanmu. Aku tunggu saja. Sui, bukankah kau berjanji padaku, akan bersamaku? Orang sepertimu. Buat jadi anjingku saja kau tidak pantas. Ibu. Aku sudah membuat si jahat mendapat hukuman yang setimpal. Jiang Sui, kau akan mati mengenaskan. Nyonya Jiang. Saya kepala rumah tangga keluarga Fu. Mohon ikut kami sebentar. Kau cukup tenang ya. Tidak penasaran, mengapa aku memanggilmu ke sini? Anda yang memanggil saya, tentu akan menyampaikan maksud Anda. Orang yang cukup pintar. Sayangnya statusmu terlalu rendah. Di sisi Ashi, hanya akan menghambatnya. Aku tahu kau suka uang. $100 juta. Tinggalkan anakku. Benar, ini ibu dari Pak Fu. Cara memberinya sama royalnya dengan Pak Fu. Sayangnya, sekarang aku sudah tidak cinta uang lagi. Ibu sudah tiada. Punya uang sebanyak apapun jadi tidak ada artinya. Apalagi Fu Zanshi sangat baik padaku. Aku tidak bisa mengkhianatinya. Nona Jiang, kupikir kau orang yang pintar. Aku memang orang pintar. Tapi aku lebih paham balas budi. Uang ini, mau kau terima atau tidak, kau harus pergi dari Ashi. Istri muda dari grup Fu, hanya putri keluarga Gu Meng, yang pantas. Kalau kau nekat menyelip di antara mereka, yang akhirnya terluka adalah dirimu sendiri. Sebenarnya ibu tidak perlu repot-repot seperti ini. Kontrakku dengan Pak Fu tinggal seminggu lagi akan berakhir. Seminggu lagi, aku akan pergi darinya dengan sendirinya. Terima kasih atas jamuannya, Ibu. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Kalau begitu, harap Nona Jiang menepati janjinya. Kenapa kau datang? Kamu tunggu di mobil dulu. Cuma mengajak Nona Jiang minum teh saja.
Tapi kamu, demi seorang perempuan, urusan perusahaan pun tidak dihiraukan? Jangan sentuh dia. Ahshi, kamu masih sama seperti waktu kecil. Semakin peduli pada sesuatu, semakin pura-pura tidak peduli. Karena kamu takut kehilangan. Dulu kamu main-main dengan perempuan rendahan seperti itu, aku tidak peduli. Tapi kali ini tidak boleh. Wu Zanshi, istri kamu haruslah putri grup Gu, Gumeng. Istri kamu haruslah Gumeng, putri dari grup Gu. Kamu begitu suka dengan gelar putri keluarga Gu. Kamu saja yang menikahinya. Bangsat. Aku ini demi kebaikanmu. Demi aku atau demi kepentingan pribadimu sendiri? Bukankah kamu anggota keluarga Fu? Aku, Fu Zanshi, tidak perlu mengandalkan hal-hal seperti ini. Dulu yang seharusnya mati adalah kamu. Kalau kamu masih punya hati nurani, tebuslah dosamu dengan baik. Nikahi Gumeng untuk kakakmu. Ini hutangmu padanya. Apa? Tebusan 1 miliar kamu tidak mau memberikannya? Dia kan anak kandungmu. Lepaskan dia atau Bajin Suja. Baik, jangan menyesal nanti. Jangan salahkan aku. Ini ibumu yang tidak membiarkanmu hidup. Kak, Lepaskan dia. Uangnya. 1 miliar. Ashi. Kak. Kenapa kamu begitu bodoh? Yang seharusnya mati itu aku. Dik yang bodoh. Kakak menyelamatkan adik. Bukankah itu hal yang wajar? Kamu akan baik-baik saja, tidak apa-apa. Aku akan cari orang untuk menolongmu. Ayo. Sudah terlambat. Ini pacarku, Meng Meng. Aku sangat mencintainya. Tolong jaga dia dengan baik untukku. Baik? Kak. Berikan pistol itu padaku. Aku memang berhutang pada kakak. Aku akan menjamin Gumeng seumur hidup, kemakmuran dan kekayaan. Menyuruhku menikahinya? Tidak mungkin. Kamu anak durhaka. Waktu melahirkanmu dulu, seharusnya aku mencekikmu sampai mati. Berani melawanku? Aku akan membuatmu membayarnya. Sayang, tenang dulu. Pak Fu, apa Bapak baik-baik saja? Sedikit lelah. Apa ibumu bilang apa padamu? Jangan sedih. Aku akan selalu menemanimu. Ibuku bilang apa padamu? Dia bilang, kasih aku 100 miliar rupiah untuk meninggalkanmu. Tapi aku menolaknya. Nona Gu sudah diputuskan. Uang dibayar. Orangnya diserahkan. Luar biasa, di antara uang dan aku, kau memilih aku? Apa maksudmu? Aku ini tipe orang yang tidak tahu balas budi. Kau bukan tidak tahu balas budi, tapi kau adalah si pembohong kecil. Aku bersumpah, sejak kau memperingatkanku waktu itu aku tidak pernah membohongimu lagi. Dia masih belum ingat. Wubai.
Ayo. Pak Fu, apa suasana hatimu sudah membaik? Sudah jauh lebih baik. Kalau begitu, kau harus bahagia setiap hari. Kalau kau tidak bahagia, aku juga akan sedih. Apa aku membuatmu takut? Tidak. Hanya saja belakangan ini, aku sadar aku jatuh cinta padamu. Hanya saja apa? Tidak ada apa-apa. Aku boleh wawancara kamu sebentar. Kamu ada waktu, tidak? Ada. Tato di tanganmu arti GM itu apa? Kau cemburu. Kamu cemburu. Enggak. Pak Fu, Anda mau mengungkapkan perasaan, juga di depan Nona Gu. Kamu pikir ini gumang? Memangnya, itu. Itu adalah kode nama seorang penipu kecil. Kamu menato seorang penipu kecil untuk apa? Karena dia pernah menipuku saat kecil. Aku takut setelah besar, tidak bisa menemukannya untuk menuntut balas. Orang ini pasti menipumu dengan sangat parah, ya? Seumur hidupku, tidak akan melepaskannya. Selalu merasa Fu Zanshi suka wanita yang menipunya. Capek banget. Mandi dulu baru tidur. Sui, hari ini kamu mulai kerja, ya? Untung ada kamu yang bantu carikan kerja. Kalau tidak, aku benar-benar nggak tahu gimana caranya ngeles di depan Fu Zanshi. Ah, santai aja. Kerja yang baik ya, jangan gampang nyerah. Oke, nanti aku traktir makan. Pak Fu, seperti yang Bapak perintahkan, sudah kukasih tahu ke Sui. Uangnya akan kutransfer ke rekeningmu. Nggak usah, Sui itu teman baikku. Aku juga senang kalau dia dapat kerjaan. Cuma, aku nggak ngerti, kenapa kamu nggak kasih tahu dia sendiri? Dia sekarang cuma pengen kabur, pasti nggak akan terima pengaturanku. Ashi, kamu cari aku? Waktu itu Jiang Sui cari kerja kemana-mana tapi ditolak. Itu ulahmu, kan? Jiang Sui? Kamu kenapa ada di sini? Asisten Gu, ini magang baru. Kalian kenal? Bukan cuma kenal, status Nona Jiang ini nggak biasa loh. Kalian semua harus hormat padanya. Xiao Deng, kamu buatkan secangkir kopi untuk Nona Jiang. Ingat, pakai biji kopi yang digiling, jangan kopi instan. Oh iya, kamu bersihkan dulu tempat yang paling luas di dekat jendela itu, yang dulu aku pakai. Silakan Nona Jiang duduk di sana. Baik. Gumeng, apa maksudmu? Jiang Sui, karena kamu menginginkan posisi itu, aku serahkan ke kamu. Jiang Sui, kamu terlihat cukup polos, kupikir kamu akan fokus bekerja. Tak kusangka baru datang langsung bikin masalah. Gumeng, kalau tidak menjelek-jelekan aku, kamu tidak tenang, ya? Berani kamu bilang? Kamu masuk bukan karena koneksi? Aku. Dia tahu dari mana? Aku masuk karena rekomendasi Jia. Ribut apa? Ribut apa? Hari pertama Pak Fu datang inspeksi, kalian begini penampilannya?
Anak perusahaan. Bagaimana bisa muter-muter? Aku masih di bawah mata Fu Zanshi. Pak Fu, Anda datang tepat waktu, kami baru saja menemukan orang yang masuk lewat koneksi, sedang bersiap menanganinya. Masuk lewat koneksi? Ya, dia itu, Jiang Sui, kamu dipecat, cepat pergi. Akulah koneksinya. Aduh, sungguh tak kenal orang penting. Kalau orang yang Anda atur, maka kemampuan Nona Jiang pasti tak perlu diragukan lagi. Desain Jiang Sui sudah kulihat. Cukup bagus. Tapi, untuk mendapatkan proyek ini, hanya bisa menggambar belum cukup. Terima kasih atas kepercayaan Pak Fu dan Direktur. Aku akan berusaha belajar dari semua orang dan meningkatkan kinerja MK. Semua kembali bekerja. Pak Fu, saya antar Anda. Shi selalu tegas memisahkan urusan pribadi dan kerja. Belum pernah ada yang bisa membuatnya membuat pengecualian. Jiang Sui, di tanganku kebetulan ada proyek taman. Asalkan proyek ini berhasil, studio desain kita bisa naik ke tingkat lebih tinggi, tapi juga sulit dikerjakan. Aku tanya kamu, berani terima atau tidak? Fu Zanshi benar. Aku kurang pengalaman praktis. Hanya dengan membawa kinerja nyata bagi perusahaan, orang lain baru akan mengakuiku. Aku terima. Wang Fangzeng itu kan terkenal di kalangan kita sebagai orang yang suka menyiksa desainer. Aku nggak percaya kalau Pak Fu tahu dia nggak bersih masih mau terima dia. Shi mau dia belajar. Proyek ini dia sendiri yang ambil. Nggak ada hubungannya sama kita. Kamu pasti, Jiang Sui. Proyek taman ini kan proyek yang menggiurkan. Kamu mau tawarin apa sebagai gantinya? Pak Wang, Anda bercanda saja. Ini adalah bentuk kesungguhan MK kami. Silakan Anda lihat. Aku nggak lihat kesungguhan Nona Jiang. Kalau begitu, kontrak ini nggak bisa ditandatangani. Wu Bai. Kopi. Shi, minum kopi kebanyakan nggak baik buat kesehatan. Siapa yang izinkan kamu masuk? Shi, temani aku minum. Aku akan coba bujuk ibu kamu untuk berhenti menjodohkan kita. Kamu berani mengancam aku? Aku tahu kita sudah nggak mungkin lagi. Aku cuma pengen mengakhiri masa lalu, kita buat putusin hubungan. Lagi pula, kalau aku yang ajak ibu kamu berhenti, kamu kan jadi nggak perlu repot lagi, kan? Kalau kamu berani bohong sama aku akan kirim kamu ke bawah untuk ketemu kakak aku. Mulai sekarang, kamu adalah orangku. Barusan aku yang salah, aku minta maaf padamu. Pak Wang, apakah kamu mau pertimbangkan lagi? Kalau mau aku tanda tangan juga bisa. Kamu lepas satu pakaian, aku tulis satu coretan. Harus selesai menulis 3 karakter Wang Fangzeng. Si tua mesum, ini, cara lembut tidak berhasil. Coba cara keras. MK kami meskipun kecil, tapi punya dukungan kuat. Berapa banyak orang yang ingin investasi pada kami yang berpotensi ini nanti menjalin hubungan dengan Fushi, karena Pak Wang tidak tertarik. Kalau begitu aku permisi dulu. Tunggu. Nona Jiang, jangan buru-buru dong. Duduk sebentar. Pak Wang, apakah Anda ingin menandatangani kontrak? Aku Wang Fangzeng. Di kalangan ini juga terkenal sebagai orang yang keras. Kontrak ini bisa ditandatangani, tapi tidak bisa ditandatangani seperti ini. Lalu Anda ingin bagaimana?
Karena Nona Jiang begitu pandai minum. Habiskan ini. Gadis kecil ini lawan aku. Masih hijau. Hari ini tidak padamu main balik modal. Nama baikku Wang Fangjeng. Sekarang sudah bisa? Bukankah akan hancur? Tanda tangani. Nona Jiang. Asi, kamu tidak pernah menyentuhku. Malam ini, aku ingin sepenuhnya menjadi milikmu. Nona kecil, malam ini aku pasti akan membuatmu melayang. Kok kamu sudah bangun? Kamu memberiku obat? Sepertinya, efek obatnya belum hilang. Kamu cari mati. Asi, kalau malam ini kamu tidak mau tidur denganku, kekasih kecilmu bisa jadi rusak. Dia di mana? Katakan. Aku tidak percaya, obat bius yang sekuat ini bisa kamu tahan juga. Katakan. Di Hotel Imperial, ruang privat 403. Ashi, sekarang kamu pergi pun sudah terlambat. Jiang Sui sudah tidak suci lagi. Ibu, tolong bantu aku. Ada apa ini? Ada orang. Ada orang yang menggangguku, bajingan kecil. Berani memukulku, aku akan. Wang Fangjeng, dasar anjing. Kamu berani berbuat onar di hotel milik keluarga Gu? Nyonya Gu, gadis ini. Gadis ini yang memukulku. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bukan aku. Dia yang menggangguku. Diam kau, gadis kecil. Aku suka dengan gadis ini. Kalau kau mau kasih muka padaku, lepaskan dia. Biaya pengobatanmu, aku yang tanggung. Nyonya Gu, masa saya tidak memberi muka pada Anda? Jiang Sui, kau beruntung. Terima kasih, Nyonya. Nama saya Jiang Sui. Kapanpun ada keperluan, Anda bisa cari saya kapan saja. Terima kasih, Nyonya Gu, telah menyelamatkan orang saya. Kamu baik-baik saja? Rupanya kamu adalah orang yang merebut pacar Meng Meng. Kalau tahu begini, tadi aku tidak seharusnya menolongmu. Kebaikan Ibu Gu akan kuingat. Pasti akan kubalas di kemudian hari. Ternyata ibunya Gu Meng yang menyelamatkanku. Dunia ini benar-benar suka bercanda. Kalau kamu ingin membalas budi, putuskan hubungan dengan dia sekarang. Maaf, saya tidak bisa menuruti. Memang benar perempuan penggoda. Kalau nanti menghadapi hal seperti ini lagi, harus bilang padaku. Oke. Siapa yang tahu? Kali ini ketemu binatang. Kamu tidak terluka, kan? Tidak. Katanya tidak? Masih bilang nggak ada? Kenapa aku sudah membohongimu berkali-kali? Kau masih baik sekali padaku? Kalau begini terus, aku jadi nggak tega buat pergi. Jangan bergerak. Ini. Iya,
Nona GM. Karena waktu kecil dia pernah membohongiku. Aku takut kalau sudah besar nanti, aku nggak bisa cari dia minta pertanggungjawaban. Kalau begitu, orang itu pasti sudah membohongimu dengan sangat parah, ya? Seumur hidupku, aku nggak akan melepaskannya. Kau ternyata kakak itu waktu dulu. Kalau aku bilang gadis kecil itu waktu dulu pergi karena ada alasannya, apa kau akan memaafkannya? Dia jangan harap. Meski sangat berat meninggalkanmu, tapi aku sudah janji sama ibumu untuk pergi. Selamat tinggal, Fu Zanshi. Saya sudah menepati janji. Meninggalkan Fuzan. Kenapa kamu masih mengikatku? Kamu ini orang yang tidak tahu diri. Anak kurang ajar. Kapan giliranmu untuk menanyai aku? Wajahnya tubuhnya benar-benar rezeki nomplok buat Pak Liu. Kamu ngiler ya? Kamu mau apa? Hanya dengan menikahkanmu. Anak durhaka saya itu baru akan benar-benar melupakanmu. Jiang Sui, aku sengaja mencarikanmu jomblo tua berumur 50 tahun di desa Jixiang. Hari ini kamu akan dinikahkan. Oh iya, lupa kasih tahu hari ini. Juga hari pernikahanku dengan Ashi. Pengantin yang tidak nurut seperti ini, kalau dinikahkan ke desa, pasti akan menderita. Karena kamu ngiler padanya. Main dulu sama dia. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Nanti pasti akan datang. Ayo minum, ayo minum. Meng, kenapa nih? Lama tidak berjumpa. Kok belum datang juga? Tante, Shi benarkah akan datang untuk menikah denganku? Selama dia mencintai Jiang Sui, dia pasti akan datang. Asi. Bagaimana dengan Jiang Sui? Kamu sembunyikan dia di mana? Asalkan kamu menurut dan menyelesaikan upacara pernikahan dengan Gumeng, aku pasti akan memberitahumu di mana dia berada. Ashi, apa yang ibu janjikan padamu pasti akan ditepati. Gumeng, seumur hidupku, aku tidak mungkin akan menyukaimu. Kalau kamu menyerah sekarang, masih ada waktu. Asalkan kita sudah menikah, aku rela menunggu sampai kamu mencintaiku. Baik. Cuma menikahi putri keluarga Gu, kan? Aku nikahi. Tapi kalau yang dicari malah gadis palsu, yang mengaku sebagai putri keluarga Gu, bagaimana aku bisa menikahinya? Omong kosong. Jangan buru-buru. Bro. Minggir. Siapa ini? Memanggilmu? Aduh, ampun. Bukannya kamu peduli dengan status keluarga seorang gadis palsu? Kalau aku nikahi, bagaimana dengan gengsi keluarga Gu? Benarkah? Gumeng, kamu bukan putri keluarga Gu? Ada apa? Memang benar Meng bukan anak kandungku. Dia mengalami kesialan di masa lalu. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah lama menganggap Meng sebagai anak kandungku sendiri. Benar, meskipun dia anak angkat, harta keluarga Gu, segala yang dimiliki keluarga Gu, nantinya akan menjadi milik Meng. Tuan Fu, membongkar hal ini sekarang, apakah kau sengaja ingin mengacaukan pernikahan? Shi, apapun alasanmu, pernikahan hari ini harus berlangsung. Bagaimana jika aku bilang, aku tahu di mana putri keluarga Gu yang sebenarnya?
Ashi, kalau kau terus menunda, setiap menit yang berlalu akan menambah bahaya bagi seseorang. Bapak dan Ibu, putri kandung kalian sudah kutemukan. Mau bertemu atau tidak? Terserah kalian. Ayah, Ibu, aku adalah satu-satunya putri kalian. Kita temui dia. Kita temui. Bukankah ini pelakor yang merusak hubungan Ashi dan Meng Meng? Pelakor? Orang ini? Tidak mungkin, kan? Merusak keluarga orang. Kenapa aku bisa sampai di sini? Dialah putri keluarga Gu yang sebenarnya. Orang ini, dialah putri sejati keluarga Gu. Pak Fu, Anda menyuruh saya menyelidiki orang tua Nona Jiang. Ini hasil penyelidikannya. Gu Meng, kau hebat juga. Kalian adalah orang tua kandungku. Ashi, kau demi wanita ini bahkan ingin membuatnya merebut identitasku. Keluarga Gu kami tidak akan melahirkan anak perempuan yang tidak tahu malu seperti ini. Lihat, kau masih muda. Apakah orang tuamu tidak pernah memberitahumu seharusnya tidak merusak keluarga orang lain? Aku tidak punya orang tua. Kau. Kalian berdua. Kalian lihat kalung ini. Tidak asing kan? Ini. Ini giok milik putri kami. Apakah kau benar-benar putri kami? Tidak mungkin. Putri kalian sudah lama meninggal. Dia pasti penipu. Nona Gu, bagaimana bisa tahu putri sejati keluarga Gu sudah meninggal? Ya, Meng Meng dulu kau yang memberitahu kami putri kami melompat ke sungai dan tenggelam. Benar. Siapa dia? Ayah ibu tidak mau kami lagi. Ini rumahku. Bukan kau. Pengemis kecil. Ini bisa masuk. Aku putri keluarga Gu. Beberapa hari lalu, aku terpisah dari ayah ibu. Untungnya bertemu dengan yang baik hati paman dan bibi mengantarku pulang. Kenapa kau memakai bajuku? Aku akan membawamu mencari ayah ibu. Mereka keluar. Mana ayah ibu? Matilah kau. Aku ingat sekarang. Ternyata dulu, yang mendorongku ke air adalah kamu. Apa yang kamu omongin? Mendorong ke air apaan? Meng Meng, dulu kamu bilang ke kami, anak perempuan kami, pernah kembali mencari kami, tapi malah jatuh ke air dan tenggelam. Jangan-jangan semua ini ulahmu. Tidak. Ibu, aku tidak melakukannya. Percayalah padaku. Kamu tega sekali. Dulu kami baik hati mengangkatmu sebagai anak, tapi kamu malah membalas budi dengan kejahatan, membunuh anak kandung kami sendiri. Kenapa kamu melakukan ini? Salahkan diri kalian sendiri. Kalianlah yang memberikanku segala kehidupan sebagai anak orang kaya. Tak seorang pun boleh merebutnya. Kamu, anak haram, tak disangka. Kami sendiri yang mengundang musuh ke dalam rumah, hingga membuat kami terpisah dari anak kami selama 20 tahun. Aku umumkan, Gu Meng, mulai sekarang, kamu bukan lagi nona keluarga Gu. Ayah, ibu, bagaimana kalian bisa tega seperti ini? Kita sudah hidup bersama 20 tahun. Kalian tidak boleh meninggalkanku. Aku bukan ibumu. Tante, kumohon, tolong aku, hanya tante yang bisa menolongku sekarang. Berani sekali kamu datang minta tolong padaku. Kalau tahu kamu cuma gadungan, aku takkan menghabiskan banyak usaha untukmu. Kamu ternyata benar-benar putri keluarga Gu. Sepertinya kamu dan Ashi memang ditakdirkan. Asalkan keluarga Gu mau mengakuimu, aku akan merestui hubunganmu dengan Ashi. Asalkan keluarga Gu mau mengakui kamu, aku akan merestui hubunganmu dengan Ashi. Sui-sui, ayah dan ibu yang salah padamu. Tapi selama bertahun-tahun ini, ibu tidak pernah melupakanmu. Setiap hari ibu memikirkanmu. Satu-satunya penyesalan ibu adalah dulu kehilanganmu.
Benar. Waktu itu kami mengira kamu. Jadi kami berhenti mencarimu. Ibumu, setelah tahu kabar buruk kehilanganmu, langsung sakit parah. Jadi, kami mengadopsi dia. Kami baik padanya hanya karena menganggapnya sebagai kamu. Bisakah kamu memaafkan ayah dan ibu? Ternyata selama ini aku hanya pengganti Jiang Sui. Apa yang terjadi? Perbuatan kalian akan mendapat balasan, aku mengutuk kalian. Dia gila ya? Iya, benar. Sui, bisakah kamu memaafkan ibu? Sebenarnya, aku tidak terlalu ingat kejadian waktu kecil. Ibu angkatku sangat baik padaku, jadi aku tidak menyimpan dendam pada kalian. Ternyata, jodohmu dengan Ashi sudah ditakdirkan. Tante, sebelumnya ada salah paham padamu. Kamu tidak kecewa kan? Menurutmu, seharusnya jodoh antara penerus keluarga Fu dan putri keluarga Gu sudah ditakdirkan sejak lama, ya? Mengingat kamu baru saja diakui kembali oleh orang tuamu, aku tidak akan mempermasalahkanmu. Tapi jangan keterlaluan. Jiang Sui membalas. Kenapa malah minta lebih? Lalu menculiknya itu apa? Dia kan baik-baik saja berdiri di sini. Aku belum menghitung denganmu, penculiknya orangmu kan? Bagus. Kau berani mengulurkan tangan ke dekatku. Kau tidak ganggu orangku. Aku juga tidak akan ganggu orangmu. Kalau sudah melangkahi batas ini, mulai sekarang, kau bisa menikmati masa tua di luar negeri. Kau demi seorang perempuan biasa. Berkali-kali mau mengusir ibumu sendiri. Dia bukan perempuan biasa. Dia adalah putri keluarga Gu. Kurasa keluarga Gu juga tidak akan terima begitu saja. Ibu Fu, tindakanmu ini sungguh tidak pantas disebut orang terpandang. Anakku mengalami perlakuan buruk seperti ini. Aku tidak akan melupakan ini. Benar-benar hina dan tak tahu malu. Mulai sekarang, selama aku ada, lihat siapa yang berani mengganggu Sui-Sui lagi. Aku mau menerima putri kalian. Sudah untung buat kalian. Ashi, kau berani bersekongkol dengan orang luar melawanku? Presiden direktur ini tidak mau kau jabat lagi? Di tanganku, ada 33% saham Fu Group, memiliki kendali mutlak atas Fu Group. Kalau saja kakakmu tidak mati muda, apakah posisi presiden direktur akan jatuh ke tanganmu? Kalau kau berani melawanku lagi, aku akan langsung mencopotmu. Nyonya, 33% saham itu. Semua sudah atas nama Tuan Muda. Bajingan, beraninya kau. Ini hanya hukuman kecil. Untungnya Jiang Sui tidak apa-apa. Kalau tidak akan sesederhana ini. Dasar rubah betina. Belum juga masuk pintu, sudah bikin anakku tidak hormat padaku. Kau pikir dengan dukungan keluarga Gu, kau bisa berbuat semaumu? Bukan keluarga Gu yang mendukungnya, tapi aku yang mendukungnya. Dasar anak durhaka. Ayo, orang-orang, berikan dia hukuman keluarga. Ini. Baik. Rupanya, aku membesarkan anak tak tahu balas budi sepertimu. Kau mau membunuhku, ya? Kau ini bintang sial. Sejak kecil selalu berbuat jahat. Tidak sayang pada saudara. Tidak berbakti pada orang tua. Sudah berapa kali aku nasihati. Tidak ada gunanya. Ayahmu meninggal sejak dini. Kau tahu tidak betapa susahnya hidupku? Kau tahu tidak? Kalau kau sudah berkorban begitu banyak untuknya, pasti kau sangat mengenalnya, dong? Dia anakku. Tentu saja aku mengenalnya. Tanggal berapa ulang tahunnya, kau tahu. Makanan apa kesukaannya, dia alergi terhadap apa, kau tahu. Tentu saja aku tahu. Tapi aku tidak perlu memberitahumu. Oh, ya? Sebagai ibunya, kau tidak tahu dia alergi serbuk sari. Kau tidak tahu, di pesta hari ini, di mana-mana penuh dengan bunga. Kau mau membunuhnya, ya? Omong kosong. Dia berdiri di sini. Dia baik-baik saja. Itu karena dia sudah siapkan obat alergi sebelumnya. Karena terhadapmu, ibunya, dia sudah lama tidak punya harapan apa-apa. Karena dia terhadapmu sebagai ibu. Sudah lama tidak punya harapan sama sekali. Tidak.
Tidak mungkin. Makanan favoritnya adalah warung pangsit di pinggir jalan. Karena di sana tidak hanya ada suasana ramai, dan pemiliknya adalah sepasang pasangan tua yang saling mencintai. Mereka membawa kehangatan bagi semua orang. Ulang tahunnya adalah tanggal 3 Oktober. Tapi dia tidak pernah suka merayakannya. Karena ibunya tidak pernah karena kedatangannya merasa senang. Dia paling benci dibohongi orang. Dia paling suka hari salju. Karena hari salju, dia sendiri mengukir untuk dirinya sebuah mawar putih yang tidak pernah layu. Benar, Ibu. Sebelum Tuan Muda bertemu Nona Jiang, benar-benar tidak pernah tersenyum. Tidak, aku tidak pergi. Anak haram ini, kamu ingin membuatku mati kesal? Kamu harus berkonflik denganku? Kamu memang anak haram. Dan juga orang yang tidak tahu terima kasih. Apa aku salah? Ibu, apakah kamu masih ingat siapa ayah kandung kakak? Apa yang kamu omongkan? Apa yang kau omongkan? Ayah kandungku adalah presiden direktur grup Fu. Ayah kandung kakak adalah bos sindikat kejahatan. Waktu itu, pria idamanmu agar kakak bisa mewarisi posisi presiden direktur, berani menculikku, bahkan berencana membunuhku. Untungnya kakak yang menyelamatkanku, sayangnya, akhirnya yang mati justru dia. Kapan kau mengetahuinya? Jadi kau dendam padaku, menyiksaku, selalu ingin aku mati. Aku tahu kau mencintai pria idamanmu itu. Makanya, kau salah sangka mengira aku yang membunuh kakak. Memangnya kenapa? Hanya sayang aku dulu terlalu lembut hati, hingga membuat anak durhaka sepertimu bisa hidup selama ini. Ya, sayang sekali. Aku masih hidup dengan baik. Sekarang aku beri kau dua pilihan. Pergi ke luar negeri, atau masuk penjara. Aku tidak akan pergi. Nyonya, jangan salahkan aku kalau harus kasar. Silakan. Fu Zanshi. Kedepannya, aku akan mencintaimu dengan baik. Lebih dari siapapun. Tidak bohong lagi padaku? Tidak bohong. Sudah selesai. Kalau begitu Tuan, apakah Anda bersedia menikahi Nona cantik di hadapan Anda ini?